kabar hari ini? Semoga selalu luar biasa di dalam Tuhan. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Yuk, kita mau satu dalam doa sebelum kita membuka ibadah kita. Kita satu dalam doa ya. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pada hari ini Tuhan masih membangunkan kami, Tuhan masih memberikan kami nyawa, nafas, kehidupan Tuhan Yesus, dan juga kesempatan untuk masih bisa bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya mau hadir di hati kami masing-masing Tuhan dan membimbing kami dalam ibadah kami pada hari Minggu kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sudah siap puji nama Tuhan ya? Yuk kita nyanyi-nyanyi dulu di teman-teman kita yang satu ini. Halo kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman semua. Hari ini Areta akan menyanyikan lagu Yesus Pokok bersama Papa. Selamat mendengarkan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus cintaku, ku cinta kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik kita sudah bernyanyi muji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita satu dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan hari ini dibuka dari kitab Mika, kitab Mika 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Udah ketemu belum? Siapa yang belum ketemu? Mika tuh di kejadian mana sih? Kejadian lama apa kejadian baru? Kejadian baru, kejadian lama ya. Firman Tuhan hari ini dari Mika 5 ayat 1 sampai 4. Ketemu ya semuanya ya. Kita baca sama-sama ya. Karena ayatnya cuma sedikit, kita baca sama-sama aja ya. 3, 2, 1. Mika 5 ayat 1 sampai 4. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel.
maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita. Maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mika 5 ayat 1-4. Ada cerita apa yang kita pelajari hari ini adik-adik? Ada yang tahu? Kita sedang dalam masa apa sih? Ada yang tahu nggak hari ini minggu apa sih? Ada yang tahu nggak minggu apa hari ini? Ya betul, hari ini adalah hari Minggu Advent pertama. Ada yang tahu nggak Advent itu apa sih? Advent itu adalah masa penantian. Masa penantian, siapa yang kita nantikan ya? Ada yang tahu nggak? Ya betul, masa penantian kita sedang menantikan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus. Yes, sebentar lagi Natal. Udah siap belum? Udah kumpulin tugasnya belum? Terima kasih ya adik-adik yang sudah mengumpulkan tugas, yang sudah mau ikut berpartisipasi dalam acara Natal, yang sudah mengirimkan video Natalnya. Keren-keren semuanya, yang cowoknya cantik-cantik, yang cowoknya ganteng-ganteng. Terima kasih ya, terima kasih juga mama papa yang sudah membantu. Love you all. Ya, kita sedang balik lagi ya, kita sedang dalam masa Advent pertama, dimana kita harus mempersiapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus, dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Bukan hanya kita menyiapkan baju baru, menyiapkan kue-kue, menghias rumah, menyiapkan pohon Natal di rumah, membeli topi Natal, membeli semua pernak-pernik Natal, tapi yang penting itu adalah kita harus menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita, lebih banyak merenung apa sih yang Tuhan mau, apa sih arti dari kelahiran Tuhan Yesus itu sendiri yang harusnya kita tahu, karena kita setiap tahun merayakan, memperingati itu. Tapi kebanyakan orang itu lebih berpikirnya, aduh beli baju baru, aduh kita bikin kue Natal, aduh kita beli kue Natal, kita belum hias rumah. Tapi bukan itu, intinya yang Tuhan Yesus mau itu adalah hati kita, jiwa kita, roh kita, pikiran kita tertuju pada Tuhan Yesus saja. Ya, dalam kitab hari ini, kitab Mika ini adalah termasuk dalam golongan nabi-nabi kecil. Isi kitab Mika ini sangat sedikit, isinya itu hanya tentang pemberitaan tentang penghukuman dan pembebasan bangsa Israel. Dan pada saat ini, pada di cerita sekarang yang tadi kita baca, itu Mika sedang mau mengkritik pemerintahan pemimpin yang tidak benar. Jadi di sini Mika bilang, tetapi engkau hai Betlehem Efratah, hal yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Jadi Mika itu sudah tahu kalau dari Betlehem akan lahir seorang raja yang akan memimpin bangsa Israel. Jadi Allah Bapa mau ada seorang yang lahir dari kota kecil. Biasanya kan kita lihat nih dari cerita dongeng, dari kisah kehidupan, biasanya seorang raja, seorang orang yang hebat itu tuh lahir dari keluarga yang kaya raya, lahirnya di rumah sakit yang hebat, rumah sakit yang mewah, yang semuanya mungkin pernak-perniknya bagus-bagus, mungkin ada yang kamarnya udah dihias dengan emas berlian atau apa. Pokoknya orang-orang hebat biasanya lahirnya di tempat-tempat yang oke, yang keren banget deh. Tapi Allah Bapa di sini memilih kota kecil yaitu Bethlehem, dan dari kota kecil inilah lahir pengharapan akan keselamatan yang sudah dinanti-nantikan oleh banyak orang. Dari kelahiran Tuhan Yesus yang kita pelajari hari ini ada 3 hal. Yang pertama adalah kesederhanaan.
seorang raja biasanya lahir di tempat mewah, namun Yesus lahir di sebuah kandang domba. Ada yang pernah masuk ke kandang domba nggak? Gimana sih? Pastinya kotor, pastinya bau, pastinya nggak ada tempat tidur yang enak, nggak ada kasur, nggak ada bantal, nggak ada nggak ada AC, nggak ada kipas. Tapi Allah Bapa mau Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Dan juga orang tua Yesus bukan seorang yang hebat, bukan presiden, bukan raja, tapi seorang biasa dari Ibu Maria dan Bapak Yusuf yang seorang tukang kayu. Dari situ kita harusnya belajar tentang kesederhanaan. Gak boleh, kalaupun Tuhan memberi kita kelebihan kita punya lebih yang Tuhan berikan, kita harus tetap sederhana. Jangan nanti kita pergi karena kita punya gelangnya banyak, gelangnya dipakai semua. Atau sepatunya banyak, sepatu bagus, dibawa semua sepatunya ke sekolah, jadi setiap menit ganti sepatu. Atau tasnya bagus, baru beli, tasnya dibawa semua ke sekolah. Itu nggak perlu ya adik-adik. Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang kesederhanaan. Tuhan mau anak-anak Tuhan itu hidup sederhana. Lalu yang kedua, rendah hati. Yesus sangat rendah hati. Dari kisahnya kita semua pasti sudah tahu gimana kisah kelahiran Tuhan Yesus. Dan dari situ kita melihat Tuhan Yesus rendah hati. Tuhan Yesus mau diutus Allah Bapa dengan kisahnya yang lahir dari kandang domba, yang lahir dari keluarga sederhana, bukan dari orang kaya. Padahal Tuhan Yesus itu pemilik dunia ini, pemilik semesta. Tuhan Yesus bisa bikin apa aja, tapi Tuhan Yesus tetap rendah hati. Dia nggak mau sombong. Dia punya semuanya adik-adik. Apa yang dia mau, gampang dia pasti dapatkan. Dia bisa kemana aja, tapi Tuhan Yesus mau hidup secara rendah hati. Tuhan Yesus rendah hati. Jadi walaupun Tuhan Yesus punya segala-galanya, Tuhan Yesus bisa melakukan apa aja, Tuhan Yesus tetap rendah hati. Dan Tuhan Yesus juga mau kita memiliki rendah hati. Jadi nggak boleh sombong, nggak boleh, kalaupun kita punya lebih, kita nggak boleh pamer, nggak boleh sombong, nggak boleh congkak, nggak boleh iri, nggak boleh dengki. Kita harus tetap rendah hati. Balik lagi ke pelajaran Tuhan Yesus. Apa adik-adik? Tuhan Yesus mau kita hidup dalam kasih. Dalam kasih yaitu salah satu buah roh, kasih, rendah hati, ya kan? Tuhan Yesus mau kita hidup di dunia ini dengan kerendahan hatian. Lalu yang ketiga apa adik-adik? Yang ketiga itu adalah Yesus lahir ke dunia ini untuk membawa kedamaian bagi kita semua, bagi seluruh umat manusia. Jadi Tuhan Yesus tuh gak suka yang berantem-berantem, yang ribut-ribut, yang ngelawan-ngelawan sama papanya, yang nangis-nangis, yang berantem-berantem sama abang, kakak, atau adiknya, yang berantem sama temennya, yang rebutan, yang gak mau mengalah. Tuhan Yesus gak mau. Tuhan Yesus cinta damai. Tuhan Yesus gak mau ada yang berantem-berantem, gak mau ada masalah. Tuhan Yesus mau kita hidup dalam damai. Kita harus jadi pembawa damai juga adik-adik. Kalau ada teman yang berantem, jangan kita kompor-komporin, tapi kita harus memberikan kedamaian. Kita harus mengajarkan kedamaian. Yuk jangan berantem, yuk kita lebih enak, kita hidupnya hidup dalam damai aja loh. Jangan berantem-berantem, Tuhan Yesus gak suka. Itu adik-adik. Apa aja tadi? Ada yang bisa ulang gak? Yang pertama, kesederhanaan. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, kedamaian. Itu yang Tuhan mau kita miliki dan kita hidupi di dalam hidup kita masing-masing di rumah. Kelahiran Tuhan Yesus ke dunia itu ada misinya loh adik-adik. Ada yang tahu gak apa sih misi Tuhan Yesus ke dunia ini? Ya, misi Tuhan Yesus adalah menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Yesus datang mau menyelamatkan jiwa manusia dari kuasa dosa, dan Yesuslah yang menjadi dasar bagi kehidupan setiap orang Kristen. Kau ulang ya. Kelahiran Yesus ke dunia ini
ingin menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Yesus datang mau menyelamatkan jiwa manusia dari kuasa dosa, dan Yesuslah yang menjadi dasar bagi kehidupan setiap orang Kristen. Bahasa sederhananya adalah Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Dan Tuhan Yesus mau hanya Dia yang menjadi dasar bagi kehidupan orang Kristen. Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anak Tuhan itu hidupnya seperti Tuhan Yesus hidup. Ya kan? Selama hidupnya Tuhan Yesus selalu mengajarkan kebaikan, selalu mengajarkan kasih, selalu mengajarkan kedamaian, selalu mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Jadi Tuhan Yesus mau kita meniru, mencontoh Tuhan Yesus. Nah, itu Tuhan Yesus senang tuh adik-adik. Jadi Tuhan Yesus semakin sayang sama kita ketika kita menghidupi Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Gitu adik-adik. Jadi selamat Advent pertama, selamat memperingati selamat hari Advent pertama, selamat merenungkan dan mempersiapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Jangan pernah menyedihkan Tuhan Yesus dan jangan pernah membuat kelahiran Tuhan Yesus sia-sia. Jadi Tuhan Yesus tidak mau kita hidup di dalam dosa. Ketika kita hidup di dalam dosa, kita mendukakan hati Tuhan Yesus. Kita mengkhianati Tuhan Yesus sama seperti Yudas yang sudah mengkhianati Tuhan Yesus. Jadi tetap hidup di dalam Tuhan Yesus. Ketika kita menjadikan Tuhan Yesus dasar dalam kehidupan kita, Oten yakin kita tidak akan berkenalan, bersentuhan atau jatuh ke dalam dosa. Oke adik-adik, amin. Semoga kita semua bisa merasakan sukacita Natal dan bisa menghidupi Tuhan Yesus dalam hidup kita masing-masing. Tugasnya, tugasnya adalah bantu mama papa menghias rumah. Karena sudah mau Natal kan, sudah tahun pertama sudah bisa hias-hias rumah, masak pohon Natal atau menghias apapun yang di rumah yang kalian punya. Atau kalian bikin hiasan sendiri, kalian pasang, gak apa-apa. Yang penting kalian hias rumah kalian dengan baik. Gimana ya? Seperti kayak tamu mau datang ke rumah kita. Pasti kita beres-beres kan, bersih-bersih kan. Nah, Tuhan Yesus mau datang nih ke rumah kita masing-masing. Jadi kita harus memperindah, mempercantik, menghias rumah kita, membersihkan rumah kita, bantu mama papanya, dan habis itu foto keluarga dalam suasana Natal, Natal di rumah kalian masing-masing. Ditunggu fotonya, foto Natalnya, lalu kirim ke grup Horong Abraham. Oke adik-adik, yuk kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pada hari Minggu ini kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan, dan hari ini kami masih bisa merayakan, memperingati hari Advent pertama, masa penantian kami akan kelahiran Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus mau hidup di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin. Nah, adik-adik, siapkan persembahannya, kita mau mengumpulkan persembahan. At school, at
Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di akhir acara kita hari Minggu kali ini. Yuk kita satu dalam doa. Kita doa penutup, lalu doa Bapa kami, lalu Bapa terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau Tuhan masih mau memberkati kami, menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan Yesus menerima juga persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan dalam ibadah kami. Berkati sertai kami dalam kegiatan kami, aktivitas kami selanjutnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih.